Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Alhamdulillah alladhi khalaqa ma'athara sadiqina min ibadihi wassalatu wassalamu ala khairil hadin wa muhtadin wa akramal awwalin wal akhirin wa ala alihi at-tahirin wa ashabi akramin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada siang hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, umur dan kemampuan untuk taat kepada Allah. Ini merupakan nikmat Allah yang besar yang wajib kita syukuri. Dan insya Allah siapa-siapa saja yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah Ta'ala akan tambah dengan nikmat yang lebih besar lagi. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang mulia yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dan siapa-siapa saja yang mencontoh daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapatkan ridwanullah, yaitu ridhanya Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Kalau kemarin di pertemuan kemarin kita telah membahas tentang takwa, yang mana Allah Ta'ala menjanjikan kepada siapa-siapa yang bertakwa makhraja, yaitu jalan keluar dari setiap kesusahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan berikan kepadanya rezeki karunia yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa-siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan baginya setiap yang susah menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dihapuskan baginya kesalahan dan akan diberikan kepadanya balasan yang besar. Kemudian ketika su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa yang dimaksud daripada takwa ya Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, at-taqwa ha huna ha huna ha huna. Yusar ila qalbi. Jadi ketika Rasul ditanya apa yang dimaksud daripada takwa itu ya Rasul, maka Rasul katakan takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Artinya takwa itu adalah sirri, amalnya hati. Seseorang bisa dikatakan takwa jika hatinya takut kepada Allah. Seseorang dikatakan takwa jika hatinya cinta kepada Allah. Seseorang disebut takwa jika hatinya senantiasa ingat kepada Allah. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum." Riwayat lainnya, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala a'malikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat daripada bentuk rupamu, daripada perbuatan-perbuatanmu, akan tetapi Allah Ta'ala melihat daripada apa yang engkau niatkan. Apa yang engkau niatkan, hatimu dan apa yang engkau niatkan. Jadi apa maknanya daripada hadis Rasulullah SAW? Ini menunjukkan bahwasanya tentang
tentang bagaimana hakikat hati sesungguhnya, yang mana hati senantiasa berkait dengan Allah, yang mana hati senantiasa ingat kepada Allah. Sehingga bahkan dikatakan niatul 'abdi khairun min a'malihi. Niatnya seorang hamba itu terkadang lebih baik daripada perbuatannya. Sehingga hati ini bagaimana digambarkan oleh Imam Al-Ghazali bagaikan darah yang mengalir. Artinya jika hatimu benar, maka apa-apa yang keluar dari mulutmu, dari perbuatanmu pun akan benar. Kenapa? Berawal daripada hati yang baik. Sehingga Allah Ta'ala menilai bagaimana perbuatan kita itu tergantung dengan niat kita, hati kita. Sebagaimana Allah Ta'ala menggambarkan apa daripada inti kurban. Innallaha la yanalu luhumuha wa la dima'uha walakin yanalu at-taqwa minkum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak dapatkan dari daging yang kalian bagi-bagikan, ataupun hewan yang kalian sembelih kemudian kalian tumpahkan darahnya. Allah nggak dapatkan daging, Allah nggak dapatkan darah. Tapi yang Allah Ta'ala dapatkan dari kita at-taqwa minkum, takwanya kalian kepada Allah. Artinya apa? Hati kalian mentaati perintah Allah, itu yang Allah dapatkan. Allah nggak dapatkan dagingnya, yang makan daging siapa? Allah nggak dapatkan darahnya, tapi Allah dapatkan ketika kita berkorban. Itu apa? Hati yang taat kepada Allah, atau disebut dengan at-taqwa, yaitu seorang hamba yang bertakwa adalah hati yang senantiasa taat dengan perintah Allah. Maka karena itu, bagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW katakan, yang daripada diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha wa man kana hijratuhu lil imra'atin yankihuha wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kalian dan setiap perkara yang kalian lakukan itu tergantung dengan niat. Siapa yang melakukan amalan, siapa yang melakukan perkara-perkara yang dia niatkan karena Allah, maka tercatatlah amalan itu, perkara itu di sisi Allah sebagai ganjaran bagi kita semua. Dan akan tetapi barang siapa yang hijrahnya sekalipun, melakukan amalan sekalipun nampaknya baik, akan tetapi sebab karena kepentingan dunia, karena keinginan mendapatkan dunia, atau karena ingin dapat pujian dari seorang wanita, maka dia akan dapatkan dunia itu, dia akan dapatkan pujian wanita. Maka fahijratu mahajir ilaih, dikatakan oleh Rasul, sesungguhnya hijrahnya seseorang, perbuatan seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kita niat salat, niatnya karena Allah, maka kita akan dapatkan pahala dari Allah. Kalau kita niatnya baca Al-Quran karena Allah, maka kita akan dapatkan kebaikan baca Al-Quran karena Allah. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita niatnya semata-mata karena dunia atau semata-mata karena yang lainnya, maka ini disebut dengan amalan munafik, amalnya seorang munafik. Ya'malu bil khada' wa yu'ammilu fil akhirah bil khada'. Dia melakukan tipu-tipu kepada Allah, maka Allah akan lakukan tipu-tipu juga kepadanya kelak di akhirat. Maka bagaimana seseorang yang melakukan amalan yang bukan karena Allah, itu nanti di akhirat ditipu-tipu, digambar-gambarkan seakan-akan dia akan masuk surganya Allah. Dibukakan pintu surga selebar-lebarnya kepadanya, kemudian dia sekuat tenaga berlari untuk menuju surga tadi. Tapi apa yang terjadi?
ketika dia sudah berada di depan pintu surga, maka pintu surga tadi tertutup dengan serapat-rapatnya. Begitu terus dilakukan. Kemudian dikatakan, hakadha amaluka fid dunya, beginilah perbuatanmu di dunia. Engkau melakukan amalan, ya, mengharapkan kebaikan dari Allah, tapi di sisi lain engkau mengharapkan dunia. Ya. Maka karena itu at-taqwa hahuna. Rasul katakan takwa itu adanya di hati. Maka yang pertama kali, bagaimana, apa yang harus kita lakukan dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Yang pertama, mulailah islahun niyah, memperbaiki niat. Apa saja? Ya. Kita sholat, mulailah islahun niyah, memperbaiki niat sholat kita. Ya. Maka bagaimana ulama-ulama kita, mereka belajar memperbaiki sholat mereka, ya. Dan diawali daripada memperbaiki sholat mereka, mereka mempelajari, mengenal kepada siapa mereka sholat. Ya. Kita sholat, ya. Maka ulama-ulama dulu mengajarkan anak-anaknya bukan tentang bagaimana sholat, tapi kepada siapa kita sholat, yaitu kepada Allah. Ya. Ketika kita sudah dikenalkan kita sholat itu menghadap Allah, maka tentu kita mulai memperbaiki daripada niat sholat kita. Ya. Maka pentingnya daripada niat ini, ya. Satu hari ada satu kisah, ya, yang mana kisah ini datang daripada sahabat Rasulullah SAW. Rasul sampaikan, ya, amal ibadah yang dilakukan, sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu pahalanya lebih baik daripada sedekah yang dilakukan terang-terangan. Akhirnya ini sahabat ingin amalkan amalan ini, ya. Ingin lakukan apa yang Rasul sampaikan, sedekah yang sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada sedekah terang-terangan. Mulailah dia malam hari, ya, dia siapkan kemas-kemas yang uangnya, ya, perangin apa uangnya. Kemudian tengah malam nampak ada orang berjalan, dilemparkanlah, ya, uang dan gandum kepada orang tadi. Ya. Kemudian dia buru-buru lari. Keesokan di pasar Madinah terdengar pengumuman, ada yang ngumumin, semalam ada orang bersedekah, tapi lihat sedekahnya kepada siapa? Sedekahnya kepada seorang pelacur. Sedekah kepada pelacur. Itu orang yang sedekah tadi mendengar, ya Allah, ya, saya salah sasaran. Saya malah sedekah sama pelacur tadi malam. Tapi dia nggak putus asa, ingin melakukan amalan yang Rasul katakan, sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada sedekah terang-terangan. Keesokan malamnya dia siapkan lagi uang-uangnya, dia siapkan lagi gandumnya. Kemudian dilihat, ya, tengah malam, ya, ada orang berjalan. Dia lemparkan itu uang, dia lemparkan gandum, dia buru-buru lagi. Keesokan paginya diumumkan lagi di pasar, semalam ada yang bersedekah kepada siapa? Kepada pencuri, ya, yang kerjaannya tiap hari ngerampok. Ya. Dalam hati ini orang yang sedekah tahu, ya, hadir di tempat itu, di pasar itu, dan dia merasa, ya Allah, semalam saya salah sasaran lagi. Mestinya itu yang menerima sedekah saya orang miskin, orang yang memang benar-benar butuh. Ini yang menerima yang dapat malah tukang rampok, ya, tukang curi. Tapi dia nggak putus asa. Keesokan malamnya dia siapkan uangnya lagi dan gandumnya. Kemudian tengah malam ada nampak orang, ya, sedang berjalan, buru-buru dia lemparkan uang tadi dan gandum tadi, dan dia buru-buru juga lari setelah melemparkan tadi. Besoknya diumumkan lagi di pasar, kalau semalam
ada orang bersedekah kepada orang kaya pelit. Kepada orang kaya pelit. Hatinya merasa gimana, ini nggak sesuai dengan harapan saya. Mestinya yang menerima sedekah tadi orang yang benar-benar membutuhkan. Tapi qadarullah, Allah menjawab daripada niat baiknya. Niat ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu bersedekah secara sembunyi-sembunyi, itu lebih baik daripada bersedekah dengan secara terang-terangan. Itu ternyata pelacur setelah menerima sedekah ini sahabat, hatinya tersentuh. Selama ini saya dianggap sampah masyarakat, semua orang mencibir saya, perusak rumah tangga, tapi ternyata masih ada orang yang perhatian dengan saya. Akhirnya apa? Dia berniat, dia taubatan nasuha, dia berhenti daripada menacur. Kemudian yang kedua, orang bukan maling, kerjaan tiap harinya. Pun Allah Ta'ala takdirkan dia taubat. Dia merasa, ya Allah, selama ini saya membuat resah orang. Nggak ada orang yang selamat dari diriku. Bahkan setiap kali saya lewat, orang mesti ketakutan. Kenapa? Takut barangnya diambil sama saya, takut dimaling sama saya. Tapi ternyata masih ada orang yang peduli dengan saya. Akhirnya apa? Dia berazam, bertekad berhenti dari mencuri. Kemudian yang ketiga, orang kaya pelit. Orang kaya pelit. Pun begitu juga Allah kasih hati ini hidayah. Ya Allah, selama ini saya banyak harta, tapi saya nggak peduli dengan orang-orang. Dan sekalipun saya dalam keadaan pelit sekalipun, ternyata masih ada orang yang peduli dengan saya. Akhirnya pas semenjak itu orang kaya tadi nggak jadi pelit lagi, nggak pelit lagi. Dia mulai kemas-kemas, dia punya barang, punya harta, dia bagi-bagikan kepada fakir miskin. Ini sebab kenapa? Niat yang benar. Niat yang benar. Kalaulah sekiranya salah dalam amal, salah dengan sasarannya, dia niatnya harus bersedekah kepada orang miskin yang membutuhkan. Ternyata yang menerima seorang pelacur, seorang pencuri, orang kaya pelit. Tapi apa? Lihat bagaimana niat baiknya. Niat baiknya apa? Dia ingin menjalankan daripada ajaran baginda Muhammad SAW yang mana sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada sedekah secara terang-terangan. Maka dikatakan innallaha yuhasabu, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menghisab daripada niat baik kita. Amal kita dihisab, tapi Allah Ta'ala menghisab yang paling terutama daripada diri kita, yaitu niat kita. Karena sesungguhnya niat ini yang menjadikan tolak ukur Allah Ta'ala menerima kebaikan kita, amal kita atau tidak. Maka karena itu bagaimana seseorang memperbaiki niatnya dengan memperhatikan hubungannya dengan Allah Ta'ala atau yang disebut dengan takwa. Ini daripada inti takwa. Jadi sekali lagi, takwa itu kata Rasul ada di dalam hati. Ketika seseorang disebut takwa, berarti memang dia sudah belajar untuk memperbaiki hatinya, untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah, untuk memperbaiki daripada niatnya. Dan pentingnya kita menjaga hati, itu sama halnya pentingnya kita menjaga perkataan kita dan perbuatan kita. Kalaulah sekiranya seseorang berkata-kata manis, itu bagaikan tipuan semata. Ini air, di sininya, di bibirnya memang dikasih susu, tapi ternyata di dalamnya oli. Nah, itu bagaikan hati yang kotor, hati yang gak niat baik. Dituang pertama kali keluar susu, tapi kalau dituang terus yang keluar bensin, oli. Kenapa? Karena memang dalamnya buruk. Maka dikatakan bahwasanya seseorang yang sudah belajar untuk memperbaiki hatinya,
pasti dia akan benar dalam perkataan dan perbuatannya. Maka karena itu mulailah sekarang kita untuk memperbaiki hati kita, menghilangkan hati kita, menghilangkan daripada penyakit-penyakit hati, menghilangkan daripada pengaruh-pengaruh buruk kepada hati, seperti halnya hasad, dendam, iri dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Ini saja dari bagi. Apabila ada pertanyaan silakan. Silakan jawab. Jika ada tanya jawab, kita persilakan untuk tanya jawab. Jika tidak, kita tutupkan dengan kafaratul majelis. Ada. Kita cukupkan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan dunia kita dalam majelis ilmu ini Allah Ta'ala jadikan pahala bagi kita, ampunan atas dosa-dosa kita. Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah kabulkan setiap hajat kita. Allah senantiasa perbaiki hati kita, hati yang senantiasa condong kepada Allah Ta'ala, hati yang senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala, hati yang senantiasa takut kepada Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.